everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Paket. Hai gengs, buat kalian yang pada suka belanja-belanja di online shop, tiap hari ada aja gitu kan kurir paket yang datang paket. Yang kalau kata emak gua tuh kayak, Berapa lagi lu? Boros banget, pantesan lu kagak punya tabungan. nah selain emang belanja itu bahaya ya, bikin bokeh. Perkara tadi tuh tiap hari ada paket. Ternyata ya biasanya tuh di paket, ya namanya nama, alamat, nomor telepon. Kan biasanya ada tuh di labelnya ya. Nah itu bisa mengundang Mr. Stings gengs, alias kasus kriminal. Kayak di video kali ini nih, dimana ada sebuah kejadian di Korea Selatan. Perkara cinta ditolak, paket pun bertindak. Cuman karena ini di Korea, paketnya bukan apa paket santet, paket peres, begitu beda kagak. Kita hari ini Mr. Sting dulu, besok teman cerita. Dimana sang pelaku nih yang merasa sakit hati, atau kayak apa ya? Ya sakit hati dendam gitu sama wanitanya. Akhirnya dia nekat melakukan aksi yang bener-bener ngeri. Dengan cara mencari tahu nih alamat lengkap dari si wanita tersebut melalui paket, geng. Habis itu dihabisin. Ini gua jamin kalian akan pada relate deh sama kasusnya. Apalagi tadi tuh yang pada suka belanja-belanja gitu kan dapat paket. Lu simak nih, takutnya kejadian nih amit-amit ya Allah, no sebelum menjelek jangan dong. Tapi by the way nggak apa-apa kita gembel begini ya pakai selimut. Lagi dingin banget nih AC. Kemarin tuh freonnya baru ditambah jadi dingin. Kagak kipas-kipas dulu kita. Giliran dingin malah dingin banget nih kita jompo. Yaudahlah, pokoknya di sekitar akhir tahun 2020 ada seorang wanita berusia 25 tahun yang kita sebut aja di sini namanya Oni ya. Nah, Oni ini tuh suka kayak macem main game di warnet. Ya bukan warnet juga sih namanya. Jadi kalau di Korea tuh ada tempat-tempat semacam kayak game center. Ya kalau di sini mah nyebutnya warnet ya. Yang menyediakan apa sih komputer-komputer profesional untuk kita bisa main game online. Yang kalau di Korea di sana disebutannya tuh tempatnya namanya PC Bank. Nah, si Oni ini tuh suka main game online namanya League of Legends yang cukup populer di Korea Selatan sana, gengs. Kalau kalian pernah nonton film serial tuh namanya Arcane di Netflix, itu karakter-karakternya dari game itu tuh, League of Legends. Gue rekomen banget itu serialnya Arcane. Ih, kacau total bagusnya tuh walaupun kartun, tapi 18+ ya. Ya namanya main game online yang bisa terhubung dengan para pemain di berbagai wilayah yang tersebar ya sampai mancanegara, kita juga bisa berinteraksi kan. Dari game itulah Oni ini jadi punya beberapa teman online yang kemudian mereka ini semacam membentuk grup kecil di aplikasi Kakao Talk. Yang mana kalau di Korea lagi-lagi itu banyaknya pakai aplikasinya Kakao Talk, bukan Line atau WhatsApp gitu ya. Sampai menjelang Natal 2020 Desember tuh, member-member yang ada di grup tadi tuh mulai ngide nih bikin wacana untuk kayak, kita ketemuan offline yuk. Sekali-kali masa ketemunya virtual mulu kan? Ala-ala kalau bulan puasa nih, suka ada aja yang ngide gitu kan ngajakin bukber. Yang ujung-ujungnya mah wacana doang. Nah kalau di Korea kan kayaknya biasanya Natal. Jadilah momen tersebut kayak buat temu-temu lah yuk. Pada setuju tuh. Yang mana Oni ini juga akhirnya mau tuh buat ikutan. Dan di hari H datanglah tuh teman-temannya semuanya kan untuk pertama kali tatap nih secara muka. Tatap muka secara pertama kali. Balik-balik mulu kita ngomongnya ya. Ya namanya kalau udah ketemu nih teman sefrekuensi, apalagi sesama penyuka game, kan pasti nyambung tuh happy-happy aja. Jadilah setelah pertemuan pertama mereka, Oni ini beberapa kali sering ngumpul dengan mereka lagi nih cocok. Nah di dalam grup online-nya itu ada seorang pria bernama Kim Taehyun. Ini bukan Kim Taehyun-nya VBTS ya, beda orang. Walaupun namanya emang kayak mirip-mirip gitu, kita takut kepleset ya. Cuma macam beda tanda baca aja gitu gengs, ada stripnya yang kita juga kurang paham nih kenapa-kenapanya. Maksudnya emang apakah itu nama warga sana, warga sama marga begitu ya, yang ada perbedaan stripnya tuh berarti beda makna, beda arti atau bagaimana gitu, kita kurang paham ya. Jadi maaf gitu maksudnya kalau salah. Miane, cinca miane, sarangeo. Nah pokoknya kalau Kim Taehyun yang mau kita julitin nih, itu kelahiran 1996. Yang mana waktu kejadian itu berlangsung di tahun 2020, usianya 24 tahun. Pokoknya berarti lebih muda ya, 1 tahun dari Oni ini yang udah 25 tahun. Sekilas Kim Taehyun ini tuh mirip seperti opa-opa Korea kebanyakan lah. Perawakannya tuh sedang agak berisi. Rambutnya lurus tuh dipotong pendek model mangkok. Yang sejak remaja Kim Taehyun ini memang hobi buat main game. Tapi nggak cuma main doang sih. Dia juga pernah sampai bekerja sebagai operator di sebuah PC Bank. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampau gitu. Sambil kerja dia tetap bisa main game juga. Namun ternyata belakangan diketahui kalau ada beberapa track record yang
agak nggak bagus soal dirinya ternyata, gengs. Yang pertama, pada saat 2015, waktu usianya 19 tahun, PC Bank tempat tadi Kim Tae-hyun itu bekerja, itu sering kehilangan uang yang ada di mesin kasir. Yang ternyata tuyulnya mah dia waktu bekerja sebagai operator di situ. Karena ketahuan ya dipecat dong. Terus di bulan Juni 2016, dia tuh pernah semacam kena denda disuruh bayar 300.000 won. Berarti itu kalau dirupiahin 3,3 juta rupiahan. Karena pernah neror orang di sosial media. Jadi kalau di Korea memang undang-undang cyber tuh cukup ketat ya, gengs ya. Makanya harus bijak menggunakan sosial media lah pokoknya. Karena kan saya berburu di sana, itu merupakan isu yang kenceng juga ya soalnya. Terus lagi nih, waktu musim panas 2019, dia pernah masuk nerobos ke toilet wanita, toilet umum. Ngapain emang? Ya emang itu orang ada agak-agak aja, gengs, buat ngintipin cewek-cewek dan melakukan basi di sana. Ngerti kan ya maksudnya ya? Gue heran tapi deh sama orang-orang modalan begini nih. Emang udah kelainan juga kali ya. Tapi kok kayak bisa-bisanya nafsu lihat orang apalagi pipi sama lagi berak. Belum lagi kalau beraknya mencret dah tuh, kita ngomongnya jorok banget ya. Bunyinya kan ya prot gitu. Ya pasti itu juga mampu yang sales bau. Lain namanya manusia, mau secantik apapun gitu misalnya ya, kan pasti pernah cepirit juga di dalam hidupnya. Itu tuh Mbak Jenny sama Mbak Lisa, walaupun kelihatan perfect begitu, bohong kalau dia kagak pernah cepirit. Besar-besar gitu nggak pernah seumur hidup. Pasti pernah. Tapi nggak apa-apa, aku tetap cinta. Tapi nggak ngintipin juga di toilet umum ya. Selain itu, Kim Tae-hyun ini juga pernah ngirim suara desahannya ke seorang wanita pelajar yang jadinya dibuat takut lah. Dikira dia desahannya tuh bikin anak orang jadi bergeliat kepincut begitu kali ya. Jangan-jangan desahannya kayak lah yang ada ilfil anak orang. Makanya semuanya tuh dia selesain sendiri tuh waktu itu. Jadi maksudnya orang-orang di sekelilingnya alias temen-temennya nggak ada yang tahu kalau sifat aslinya Kim Tae-hyun tuh begitu tuh. Pokoknya sehari-harinya pun dia ini tuh hidup sendirian di apartemen semi basement gitu di daerah Gangnam. Yang mana buat orang Korea sana memang kebanyakan selepas SMA itu biasanya banyak yang sudah hidup mandiri ya. Cuman karena dia nggak punya kerjaan yang tetap, perkara tadi tuh dipecatin mulu karena kelakuannya. Hasil dia suka kerja serabutan dan punya banyak waktu luang buat main game. Nah, tapi kita balik lagi ke Oni ya. Setelah beberapa kali kumpul dan ketemu dengan teman-teman grup online gamenya ini, dimana di situ kan ada si Kim Tae-hyunnya ya. Ternyata si Kim Tae-hyun itu naksir sama si Oni, demen dia. Tapi awalnya Kim Tae-hyun ini masih sebatas secret admirer aja, diam-diam mengagumi gitu dari dalam hati. Jadi ya Oni juga nggak tahu kan, otomatis masih ramah-ramah aja. Dan ya udah nggak apa-apa gitu, nyaman ketemu sama Kim Tae-hyun. Cuma lama-lama kayaknya si Kim Tae-hyun ini tuh baper, gengs. Salah nangkap sinyal dia dari sikap ramah yang diberikan sama Oni. Dikira si Oni ini ramah sama dia apa suka juga nih, maksudnya kan kayak semacam memberikan lampu hijau. Nah yang gini-gini nih yang repot nih, dibalikin salah jadinya baper, tapi dicuekin dibilang jutek. No, bagaimana tuh teman-teman tuh? Jadi seharusnya kita harus bersikap bagaimana sih? Atau terang-terangan aja kali ya? Kan katanya semua itu diperlukan yang namanya komunikasi tuh yang penting. Jadi ke siapapun mah kita tetap harus baik, kayak senyum gitu kan, ramah, perhatian. Tapi walaupun senyum jangan lupa bilang aku nggak suka tapi ya malu ya, lu bukan tipe gue senyum begini biar image gue kayak bidadari aja, karena kan senyum itu ibadah gitu. Assalamualaikum. Tapi kalau begitu digampar juga sama orang, gue rasa ya. Nah karena si Kim Tae-hyun ini tuh digit baper, dia mulai tuh rutin teleponin, ngechat sama ngirim voice note ke Oni. Ya si Oni yang emang gak ada perasaan apa-apa, dimana kebaikannya dia ternyata disalahartikan. Jadi ini mulai risih dan mundur teratur. Lagi-lagi mungkin ini tapi juga karena Kim Tae-hyunnya itu beda dengan Kim Tae-hyunnya BTS. Misalkan kalau Kim Tae-hyun tuh VBTS atau telepon lu, pasti kan dilihat, wah ini V nih, langsung diangkat gitu kan. Gercep pasti ngangkat langsung. Halo? Iya. Assalamualaikum bang. Kenapa bang? Aduh, langsung aja kita ketemuan ya. Saya samperin ke rumah abang ya. Lah jadi agresi mendadak. Cuma si Oni yang emang dasarnya emang baik, dia tuh masih berusaha nolak baik-baik, berusaha tidak menyakiti perasaannya Kim Tae-hyun. Nomornya Kim Tae-hyun ini juga masih disimpan, nggak di-block. Kalau kita kan kayak, ngapain nih orang nelpon-nelpon mulu, blok gitu kan. Jatuh tuh handphone gue. Terus chat-chat yang kadang isinya suka nggak penting, kayak lagi apa, udah makan atau belum, itu juga masih suka dibalesin sama Oni. Karena dia menganggap kayak mungkin ini orang ngechat masa nggak dibales ya. Lagi-lagi kalau kita kan dapat chat begitu kagak jelas, kayak ngapain sih ini orang ya? Lagi ngapain? Lagi sibuk, udah makan atau belum? Udah, kalau belum gue mati, abis itu blok gitu kan. Ya tapi lagi-lagi ternyata kebaikannya itu masih tetap disalahartikan sama Kim Tae-hyun. Dia ngerasa karena selalu dibalas nih, gayung bersambut. Mulailah dia sering nelfon sama ngechat pakai kata-kata rayuan yang
menjurus begitu. Di sini si Oni kayak udah mulai ngerti nih, orang kayaknya salah tangkap, kayak gak ngerti-ngerti juga dari kemarin gue kayak udah mundur teratur nih. Jadinya sama Oni makin ditekenin lagi, kayak aku sibuk ya, jangan sering-sering telepon atau chat. Ya kalau udah begitu kan harusnya cowok bisa ngerti gitu ya, lu mundur lah. Tapi si Kim Tae-hyun ini malah ngerasa semakin tertantang, jadi makin obses ke si Oni ini, dimana dia makin sering telepon dan nge-spam di media sosialnya Oni, macam kayak komen di semua foto Instagramnya tuh, sampai komen di akun temennya Oni yang misalkan ada foto Oni-nya begitu. Kayak kan apaan banget ya, nakutin lama-lama mah kalau begitu. Karena mulai gerah nih, terus-terusan menerima notifikasi dari Kim Tae-hyun, Kim Tae-hyun mulu kan. Oni pun mulai memblokir tuh satu persatu semua akses komunikasi dengan Kim Tae-hyun. Nomor handphone sama medsosnya Kim Tae-hyun itu diblok semua, diblokir. Termasuk di game League of Legends-nya Oni, Kim Tae-hyun tuh juga di-remove dari aliansi. Jadi udah nggak berteman lagi lah, mau secara offline ataupun online. Bahkan Oni ini juga sempat sampai left grup dari grup temen online yang tadi tuh yang pada sering kumpul. Nah, walaupun istilahnya udah keluar ya dari circle pertemanan yang ada si Kim Tae-hyunnya ini, Oni mah tetap masih main game sama main medsos juga. Tapi kan ya udah, dia udah sendiri aja nih ceritanya. Nah, disitulah si Kim Tae-hyun ini nemuin celah, dimana dia sampai bikin fake account, terus nge-add nih sosial medianya Oni buat ngepoin. Sementara Oni yang nggak tahu ternyata fake account itu adalah sebenarnya Kim Tae-hyun, ya di save aja dong. Dari situ ya udah deh, di stalking. Kim Tae-hyun ini tuh mengawasi nih gerak-geriknya Oni dari setiap updateannya di sosial media. Nah, siapa ini di sini yang punya fake account buat ngepoin mantan sama gebetan lu? Ngaku lu ya, sama aja deh, kurang-kurangin ya. Nah, karena terus-terusan update, sebenarnya Oni ini jadi nggak sadar kalau dia sebenarnya sudah membagikan informasi-informasi tentang kehidupan pribadinya, gengs. Yang selalu diperhatiin, dipantau sama Kim Tae-hyun terus. Semisal kayak jam berapa sih biasanya Oni ini pulang kerja, jam berapa sih biasanya dia bakalan online, sampai jam berapa sih kira-kira Oni ini keluar masuk rumahnya terus dia tidur. Soalnya pada suka update, terutama cewek-cewek ini di Instastory. Pulang kantor kan ngeliat langitnya cerah ya hari ini gitu, udah pulang. Jadi ketahuan tuh, lu pulangnya sore-sore jam berapa. Terus kan bikin story kayak, "Hai guys, ini aku mau skincare rutin dulu ya. Kalau malam ini tuh habis ini lanjut tidur." Nah, ketahuan tuh berarti tidur di jam berapa. Ayo yang pada suka gila-gila Instastory, biar satu dunia tahu gitu jadwal hidup lu. Ala-ala berasa artis ternama ya lu. Bahkan masalahnya tapi ya gengs ya, dari hasil stalkingannya itu, Kim Tae-hyun ini tuh bisa menemukan lokasi PC Bank biasa Oni itu bermain game online. Karena tadi kalau lagi main nih, itu kan suka update terus nge-tag tempatnya tuh. Ataupun kalau enggak nih bisa dilihat-lihat kira-kira backgroundnya tuh suasananya tuh di PC Bank mana. Pas dilihat ternyata Oni nih, itu lagi mainnya di daerah Nowon-gu namanya gengs. Yang memang deket rumahnya juga. Padahal tempat tinggalnya Kim Tae-hyun tadi kan di daerah Gangnam. Tapi Gangnamnya tuh Gangnam rakyat ya, di semi basement soalnya. Karena seperti kita tahu tuh Gangnam itu kan tempat yang elit, mahal-mahal semua tuh sewa-sewaan di situ. Ya macam misalnya kalau ditanya gitu kan kayak tinggal di mana? Di Menteng begitu. Tapi Mentengnya mah Menteng masuk-masuk, Menteng pinggiran lah istilahnya. Macam pasar Minggu, namanya mah Jaksel tapi kesono lagi udah Depok. Nah, dari rumahnya Kim Tae-hyun yang di Gangnam tadi ke daerah Nowon-gu itu sekitar 17 km. Jadi lumayan jauh. Tapi masih Kim Tae-hyun ini niat banget. Sering pergi tuh ke daerah Nowon-gu sana. Sampai nungguin sekitar 4-5 jam di sekitaran PC Bank Nowon-gu, tempat tadi si Oni sering main. Biar apa? Biar ceritanya bisa so-soan pas-pasan sama si Oni. Kayak ala-ala kebetulan, loh, kamu di sini. Terus besoknya ketemu lagi. Loh, kita ketemu lagi, jodoh apa ya? Lah padahal mah udah nongkrong baik di situ 5 jam. Lama-kelamaan Oni kan notice. Nggak juga kayak ini bukan kebetulan deh kayaknya. Alias sama kayaknya si Kim Tae-hyun ini stalking gitu, ngikutin. Ya Oni jadi takut lah, dia sempat cerita tuh ke beberapa temennya. Kalau ada orang freak nih ngikutin gua mulu. Saking insecure dan merasa ketakutan, Oni tuh bahkan sering nyari jalan yang muter atau milih udah deh nggak usah main game deh hari ini deh ke PC Bank situ supaya jangan ketemu atau pas-pasan sama Kim Tae-hyun lagi nih. Tapi gongnya ini gengs ya, Kim Tae-hyun itu berhasil menemukan sebuah postingan lama dari Oni. Yang mana di postingan tersebut ada suatu barang yang difoto sama Oni, tapi barang di sebelahnya ikutan ke foto juga. Jadi kayak misalkan dia sebenarnya mau nunjukin foto begini nih, fokuskan ke barang A nih, tapi di sebelahnya nih misalkan di sini ada barang B, itu ikut ke foto juga kan ini. Nah, barang B ini tuh berupa paket gengs yang belum kebuka, dimana bentukannya biasa tuh kayak kardus coklat kotak, lengkap dengan label nama dan alamat jelas rumahnya Oni. Ini kayak gini kan bisa kalian baca gitu kan, misalkan nih. Begitu gengs. Ya paket-paket yang sering kalian terima tuh kan selalu ada gitu juga, ada label nama, alamat sama nomor telepon. Mungkin handphone yang dipakai Oni bagus banget atau gimana kali ya. Bukan HP-HP kentang yang suka ngeblur. Jadinya jelas banget tuh sampai di zoom kebaca itu semua alamatnya padahal ada di belakangnya si Oni. Alhasil Kim Tae-hyun ini tuh jadi mengetahui alamat jelas rumah Oni itu di mana.
Gila nggak sih? Dari situ lo taunya lo. Nih intermezzo dikit aja ya. Karena setahu gue ada kasus gila juga yang mirip-mirip kayak gini nih. Heboh banget terjadi tapi di Jepang. Dimana ada artis namanya Ena Matsuoka, gengs. Jadi dia tuh di stalkingin sama fansnya. Ya biasa kalau artis kan emang punya apa ya, fans fanatik gitu lah. Dimana Ena ini kan suka foto-foto selfie tuh. Cewek artis ya wajar lah suka foto-foto selfie. Tapi si fansnya ini tuh sampai bisa menemukan lokasi alamatnya Ena dari salah satu foto yang dimana di foto itu terlihat apa ya, semacam signage gitu, halte bus di sekitar tempat tinggalnya Ena. Kalau kalian nanya terlihatnya dari mana? Apakah tadi kayak tadi tuh di belakangnya mungkin nggak sengaja ada tulisan halte busnya? Kagak, gengs. Ini kan selfie. Kelihatannya dari pantulan bola mata. Jadi anak fansnya tuh di zoom tuh matanya tuh kelihatan ada tulisan halte busnya. Gila nggak? Akhirnya dicari tuh di Google Maps ya, ketemu itu halte busnya di mana. Seharian si fansnya nungguin tuh di situ tuh. Bener, dia melihat tuh si Ena berjalan masuk ke dalam rumahnya sendirian. Disitulah Ena yang tanpa penjagaan diserang tuh sama fansnya dan dilecehkan, gengs. Tapi mas setelah itu ya fansnya ditangkap. Cuma kan yang serem banget ya, orang bisa sampai ngeliat dari pantulan bola mata begitu kepikiran di zoom. Apa kabar dunia? Nah kita lanjut ya. Kim Taehyun ini emang udah kelainan gitu, jadi obses banget sama Oni. Mulai jadi tambah menyeramkan, gengs. Karena kan sebenarnya apa ya, dia nih suka, terus tumbuh rasa cinta sampai obses. Tapi dia juga ini merasa kecewa, sakit hati, dan mungkin jadinya dendam karena Oni kan sempat akhirnya ngeblok, left group, terus terlihatlah menghindar. Jadi Kim Taehyun ini kayak semacam kayak awas aja loh. Sampai masuklah di tanggal 21 Maret 2021 atau sekitar 3 bulan lebih lah sejak pertama kali Oni ini bertemu dengan Kim Taehyun secara langsung. Soalnya kan tetap awal muka ketemuannya tuh Desember waktu Natal. Nah hari itu begitu Kim Taehyun ini bangun tidur, yang pertama kali dia lakukan itu buka komputer terus nge-google 3 hal. Yang pertama, gimana caranya bersembunyi dalam keadaan darurat. Yang kedua, gimana caranya membunuh orang dengan secara cepat. Dan yang ketiga, dia mencari tahu tentang jembatan Mapo. FYI, jembatan Mapo itu memang dikenal sebagai tempat orang-orang nih di Korea Selatan buat loncat. Ya kalian ngerti lah maksudnya. Nah setelah mencari 3 hal tersebut, siangnya Kim Taehyun pergi nih. Dia pakai serba hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terus dia ngambil tas ransel, dimasukin lah beberapa tuh barang-barang kayak sarung tangan, lakban, sama kayak sebuah paket yang memang sudah dia siapkan. Sekitar jam 5.13 sore, dari CCTV ini terlihat kalau Kim Taehyun berjalan ke PC Bank tempat biasa Oni main tuh di daerah Nowon-gu. Dan di situ dia sempat sewa PC-nya, tapi bukan buat main game, melainkan dia buka Maps, terus nyari nih alamat rumahnya Oni, dan dia dapetin dari foto yang paket sebelumnya tadi. Dan nggak sampai 7 menit, dia keluar nih dari ruangan PC Bank, terus cuma keliling-keliling nggak jelas aja tuh terlihat di CCTV. Yang sepertinya dia ini mencari Oni gitu kan di setiap bangku, karena biasanya di jam-jam segitu Oni ini ke PC Bank sana buat main memang. Tapi sepertinya pada hari itu memang Oni nggak ke situ. Terus di jam 5.22, Kim Taehyun ini tertangkap CCTV lagi. Kali ini dia ke area merokok. Cuman lagi-lagi nggak ngerokok. Cuman keliling-keliling aja gitu 5 menit. Yang mungkin masih mencari keberadaannya Oni. Habis itu dia pergi untuk mampir ke sebuah toko buat membeli sebuah korek api. Koreknya diambil, dia bayar, terus dia ke kasir, pergi. Cuman ternyata tujuan utama dia ke toko tersebut itu bukan buat beli korek, melainkan nyolong pisau lipat yang ada di toko tersebut. Jadi dia berhasil tuh nyolong pisau lipat tanpa ketahuan ceritanya beli korek. Habis itu Kim Taehyun ini pergi ke alamat apartemen tempat tinggalnya Oni. Di jam 5.35, Taehyun ini sampai ke lokasi. Nah, sebenarnya kebanyakan di apartemen Korea, orang itu nggak bisa sembarangan masuk-masuk, geng. Karena di pintu utamanya semacam ada akses, yang kayak dipencet-pencet pakai kode gitu loh. Nah, di tempatnya Oni juga sama, ada aksesnya ada. Tapi waktu itu, si Kim Taehyun ini mengaku ke security, dan ini tukang paket. Mau ngantar paket nih, Pak, ke Ibu Oni nih, tinggal di lantai sekian, unit sekian. Kan tadi udah disiapin paketnya dari rumah, inget nggak? Ya karena security pikir itu bener namanya, alamatnya, lantainya sesuai semuanya. Soalnya kan Kim Taehyun udah tahu kan data-data identitasnya tadi tuh. Security-nya kayak, oh ya emang bener, Bu Oni nih tinggalnya di unit-unit ini nih. Dan terlihat juga emang ada paketnya itu kan ditunjukkan ke security. Akhirnya Kim Taehyun pun dipersilahkan untuk masuk. Ya udah dia langsung tuh menuju ke unit tempat Oni tinggal. Dan pas udah di depan pintu, Kim Taehyun ini mencet bel sambil teriak, "Paket!" Dari dalam nih kedengeran ada jawaban seorang perempuan. Kayak teriak, "Taruh aja di luar. Terima kasih ya." Ya biasa kan kita juga suka gitu ya kalau di dalam rumah. Namun waktu Kim Taehyun denger itu suaranya bukan Oni nih. Melainkan ternyata itu memang suara adeknya Oni yang waktu itu berusia 22 tahun. Kim Taehyun yang tahu kalau adeknya ini sendiri yang di dalam menjawabnya dengan bilang, "Baik Bu, saya tinggal di depan pintu ya." Ya berber kayak kang paket kan begitu ya. Habis itu dia pura-pura pergi. Padahal enggak, dia masih stay tuh di situ tuh. Sambil kayak sembunyi gitu kan di balik tembok. 5 menit kemudian, adeknya Oni ini tuh keluar ngambil paketnya. Ya normalnya kan memang flow-nya begitu ya kalau kita misalkan mau ngambil paket. Tapi begitu sang adek buka pintu, dengan secepat kilat nih Kim Taehyun berhasil merobos masuk sambil membekap tuh membawa sang adik. Setelah pintunya ditutup, bahkan sebelum si adik ini sempat berteriak ya, karena kejadian cepet banget kayak gitu. Kim Taehyun ini tuh
leher adiknya Oni, gengs. Ya nggak selama seketika itu juga di situ. Setelah itu tapi Kim Tae-hyun ini nggak langsung kabur. Dia menunggu di dalam apartemen selama 4 jam. Karena dia tahu nih, akan ada 2 orang lainnya lagi yang bakalan pulang, yaitu Oni sama ibunya. Ingat, dia udah sampai tahu jadwalnya Oni sehari-hari. Sekitar jam 10.31 malam, dari luar pintu tuh kedengeran suara orang masukin kode pintu rumah kayak tit 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 tit, ceklek, buka. Yang mana ternyata itu ibunya Oni, gengs, yang pulang. Seketika itu juga Kim Tae-hyun menyenggak dan sang ibu hingga ya selamat juga. 2 nih. Sejam kemudian akhirnya Oni yang pulang. Begitu buka pintu, dia shock lah melihat adik sama ibunya udah dalam kondisi yang tergeletak penuh darah. Ditambah Kim Tae-hyun juga masih ada di sana, tapi nggak pakai babi, Bu. Nggak ada percakapan apa-apa. Oni langsung juga. Dari sini kan kita agak bertanya-tanya ya. Kalau misalkan Kim Tae-hyun ini memang obses dengan Oni, kenapa Toto langsung dihabisin? Nggak ada kayak percakapan ABCD gitu. Dan ternyata jawabannya ini, gengs, part tergilanya. Setelah semua anggota keluarga nggak selamat, Kim Tae-hyun kan masih tetap di situ nih. Malahan dia sempat makan dan minum alkohol dari kulkas. Terus tidur di kasurnya Oni sampai menghabiskan waktu berdiam diri di apartemen tersebut sekitar 72 jam atau 3 harian dengan ngobrol dengan orang-orang yang udah nggak bernyawa. Seneng banget ya. Jadi baru disitulah dia menumpahkan semuanya yang pengen dia katakan ke Oni. Sementara itu polisi itu mendapatkan informasi dari teman Oni yang bilang kalau Oni ini udah beberapa hari nggak bisa dihubungin, Pak. Temannya sih berharap kalau Oni ini memang cuma lagi sibuk aja mungkin. Cuman kan khawatir ya udah 3 hari. Akhirnya kayak minta tolong dicek deh, Pak, takutnya kenapa-napa. Ya udah polisi pun mengecek tuh, mendatangi apartemennya Oni. Alamatnya kan dikasih tahu sama temennya ya. Nah karena di bel-bel nggak ada jawaban tuh dari dalam, polisi melihat kayak kok ada sedikit darah yang kayak keluar dari bawah pintu. Soalnya waktu ibunya Oni baru pulang tuh, baru buka pintu kan langsung diserang. Jadi mungkin memang ada cipratan-cipratan yang di sekitar situ yang sampai keluar-keluar. Makanya sama polisi langsung didobrak paksa itu pintunya. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihatnya ada 3 orang yang kondisinya semuanya hampir potong detil kepalanya. Dan di situ juga ada 1 orang pria dengan kondisi luka-luka. Di mana ternyata si Kim Tae-hyun ini sepertinya memang mau menghabisi dirinya sendiri, tapi tidak berhasil. Ya udah dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, Kim Tae-hyun itu mendapatkan perawatan selama seminggu di rumah sakit. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia langsung ditangkap dan hampir dijatuhi hukuman mati. Tapi karena dia dirasa kooperatif saat diinterogasi, ditambah dia juga menyatakan permintaan maaf dan kayak merasa menyesal akan perbuatannya, hakim pun mengubah putusannya menjadi penjara seumur hidup. Setelah kasus ini, warga dan pemerintah setempat tuh di Korea itu menjadi semakin aware akan stalking-stalkingan. Dimana kalau stalking seseorang itu bukan sesuatu yang hanya bisa dianggap enteng. Kalau sebelum-sebelumnya tuh hukuman yang berlaku untuk orang yang men-stalking itu hanya kayak diberlakukan denda sebesar 100.000 won atau sekitar 1,1 juta rupiah dengan hukuman penjara maksimal cuma 29 hari atau sebulan lah ya. Nah, sejak Oktober 2021 habis kasus ini, itu langsung dikenakan denda 50 juta won atau sekitar 550 juta rupiah dan kurungan penjara maksimal 5 tahun, gengs. Dan juga efeknya nih setelah kejadian ini, ekspedisi di Korea Selatan kayak ekspedisi pengiriman paket itu diharuskan tidak lagi untuk menuliskan nama lengkap, nomor telepon dan alamat di bungkus paketnya tuh di label, nggak pakai lagi pokoknya. Ya harusnya gitu sih ya. Karena kalau di sana mungkin sistemnya udah bagus buat mendetek nih satu paket nih sebenarnya buat siapa. Kayak dari barcode aja sih. Dan satu alatnya yang dipegang sama kurir. Jadi memang hanya kurir yang tahu data-data dan alamat lengkap dari paket itu gitu kan, di scan terus keluar nih alamat dan segala macam. Tapi kalau di paketnya nggak ada data apa-apa, cuma barcode doang mungkin. Yang mana jadinya nih nggak ada orang-orang jahat yang bisa tahu atau mempergunakan label alamat itu untuk keperluan-keperluan yang tidak diinginkan. Makanya kan sering dibilang, kalau misalkan kalian dapat paket, itu labelnya dicoret atau dirusak lah. Habis itu baru kalian buang. So, geng, itu sebuah kasus yang mungkin cukup relate ya sama kita. Perkara kalau kita terima nih paket-paketan. Karena sampai sekarang pun gue masih sering menemukan ekspedisi paket atau misalkan dari online shopnya yang masih tuh menyertai nulis nomor telepon kita secara lengkap. Nah, itu tuh bahaya tuh. Ya, beberapa ekspedisi sih udah pakai bintang ya. Maksudnya kayak misalkan nomor telepon itu 08199837 bintang gitu. Tapi beberapa ekspedisi lain masih ada yang lengkap lah nomornya. Jadi hati-hati, geng, sekalian coret-coret dulu atau rusak itu labelnya. Habis itu baru kalian buang ke tempat sampah. Karena takutnya aja gitu kan, namanya jaga-jaga ya ada oknum-oknum jahat yang menggunakan tuh data-data pribadian kalian nanti. Apalagi kalau kayak kasusnya Taehyun ini. Amit-amit jangan sampai ya. Berarti kalian juga lebih hati-hati deh untuk update-update info gitu di sosial media. Jangan gila-gila update dari les mulu lo. Pengen banget sih kayak suatu dunia tahu. Ya boleh update tapi dipilih-pilih begitu. Apalagi hal-hal yang krusial, misalkan apa plat mobil, nomor rumah. Apalagi kayak waktu itu ada tren ngasih lihat KTP itu nomornya tuh jangan sampai orang tahu. Ya pokoknya bijak aja ya. Terima kasih kalian udah nonton. Boleh minta klik subscribe-nya yang belum ya. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh bantu-bantu klik like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di kasus missing selanjutnya. Assalamualaikum.